Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian Konsos Kuskupan Agung Merauke pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang terinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Saudari-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya untuk mempertobatkan sekelompok orang-orang jahat? Pertobatkan satu atau dua orang, sehingga mereka sungguh-sungguh bertobat, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan yang begitu mencintai mereka. Dan dari mereka mereka akan mewartakan kabar pertobatan, kabar keselamatan kepada kelompok-kelompok orang tersebut. Sehingga orang-orang yang bertobat itulah yang membawakan kabar sukacita, keselamatan kepada mereka yang belum bertobat. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengutus para muridnya untuk bermisi dengan memberikan kuasa dan tenaga kepada para muridnya. Yesus mengutus para muridnya untuk melakukan misi, untuk mewartakan kabar keselamatan, kabar pertobatan kepada banyak orang. Yang menarik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, murid-murid Yesus bukanlah orang-orang suci. Murid-murid Yesus bukanlah orang-orang ahli-ahli Taurat, bukan orang-orang Farisi, tetapi banyak orang berdosa. Murid-murid Yesus adalah orang-orang berdosa. Dari orang-orang berdosa inilah mengapa Yesus memilih orang-orang berdosa. Dengan memilih orang-orang berdosa, Yesus memulihkan mereka dari keberdosaan mereka. Yesus mengangkat martabat dari orang berdosa, dan Yesus pun memberikan tugas kepada mereka untuk mewartakan kabar keselamatan ketika mereka sudah bertobat kepada orang-orang yang bertobat. Untuk itulah mengapa murid-murid Yesus semua orang berdosa. Karena dari orang-orang berdosa itulah mereka mengajak orang-orang berdosa yang lain untuk bertobat, untuk merasakan karya keselamatan yang dibuat oleh Allah. Saudari-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik adalah tugas perutusan dari Yesus tidak diberikan kepada bangsa lain, bukan kepada Samaria, tetapi harus kepada domba-domba yang hilang di Israel. Mengapa harus kepada domba-domba yang hilang di Israel? Karena rahmat keselamatan, rahmat pengampunan itu hanya diberikan pertama-tama hanya kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa yang lain. Sedangkan Samaria adalah bangsa bukan asli lagi bangsa orang Israel. Mereka adalah bangsa campuran. Ada orang Israel dan ada bangsa lain. Mereka mengalami kawin campur. Sehingga bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria bukanlah orang-orang asli orang Israel lagi. Untuk itulah rahmat keselamatan hanya diberikan pertama kali untuk bangsa Israel sebagai domba yang hilang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita pun sebenarnya juga bangsa domba-domba yang hilang. Tetapi karena sakramen pembaptisan, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka itu rahmat keselamatan pun diberikan kepada kita semua. Bangsa Israel sudah menolak rahmat keselamatan itu dengan menyalibkan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Karena mereka menolak keselamatan yang berasal dari Allah, sekarang rahmat keselamatan itu diberikan kepada kita sebagai bangsa pilihan kedua, bangsa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita sekarang adalah orang-orang yang mendapat rahmat keselamatan, rahmat pertobatan lewat sakramen pembaptisan. Untuk itulah tugas kita semua untuk mewartakan rahmat pertobatan, rahmat keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Kristus, Yesus Tuhan sebagai Sang Juru Selamat. Lewat apa? Lewat perbuatan dan sikap nyata kita sebagai orang-orang pengikut Kristus. Yesus menginginkan bahwa kita semua sungguh menjadi Injil yang hidup lewat sikap perbuatan yang nyata yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus yang membawakan warta keselamatan, warta pertobatan kepada banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tunjukkanlah bahwa engkau sungguh pengikut Kristus yang mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar pertobatan lewat sikap dan perbuatan nyata kita. Shalom. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.